Halo guys, oke di video kali ini kembali lagi bersama saya Fahriza Rivalsyah. Dan di sini kita akan membahas, apakah kalian tahu membahas tentang apa? Pasti kalian sudah tahu karena sudah ada di judul YouTube-nya. Nah, kita akan membahas tentang interaksi dan juga organisasi. Nah, yang dimana dua hal ini adalah sebuah kata yang sudah tidak asing lagi kita dengar pastinya kan, apalagi interaksi dan juga organisasi pun juga teman-teman juga pasti udah tidak asing lagi apabila kalian mendengar akan dua hal itu, yang dimana interaksi ini sendiri adalah sebuah proses saling membutuhkan, saling mempengaruhi yang dimana dalam itu ada sebuah proses komunikasi. Nah, jadi apalagi teman-teman udah tahu nih, ya udah biasalah sebagai makhluk hidup kita saling berkomunikasi di sini. Dan komunikasi ini artinya ini adalah sebuah proses pertukaran pesan antara dua orang atau lebih, yang dimana ada komunikan dan juga ada komunikator, yang dimana ini melalui sebuah media dan juga menimbulkan sebuah efeknya. Dan organisasi sendiri ini ada artinya, yang dimana organisasi ini teman-teman memiliki arti kalau sebuah perkumpulan orang yang memiliki satu tujuan, dan di dalam perkumpulan itu tuh ada sebuah proses atau yang namanya biasanya planning, program kerja untuk mencapai suatu tujuan itu. Dan untuk mencapai suatu tujuan yang tadi saya bilang bahwa ada membutuhkan planning atau program kerja, atau yang dinamakan kayak bekerja sama, berkarya dalam organisasi, itu adalah membutuhkan sebuah interaksi dan juga komunikasi. Lalu sebenarnya apa sih yang harus dilakukan jika dalam organisasi itu bisa membentuk interaksi yang baik gitu loh? Apa yang harus kita lakukan apabila kita mau mendapatkan organisasi yang baik, organisasi yang positif, organisasi yang gak toksik? Karena banyak sekali di zaman sekarang ini teman-teman, kalau kita masuk ke organisasi kadang ada aja gitu loh hambatannya, atau kita pas sudah masuk kerasa organisasi ini gak cocok buat kita. Padahal kita bisa loh membangun organisasi yang baik dengan cara kita bangun interaksi yang baik serta komunikasi yang baik di dalamnya. Serta timbullah anggota-anggota yang saling bekerja sama dan juga anggota-anggota yang saling menyatu gitu teman-teman. Lalu sebenarnya seberapa penting sih, apa pentingnya kalau interaksi yang baik ini tuh ada di dalam sebuah organisasi gitu loh. Seberapa penting adanya interaksi yang baik di dalam sebuah organisasi. Nah gini teman-teman, kalau misalkan nih ibarat kata ya, kita dalam organisasi tidak ada yang namanya interaksi, atau kita tuh pasif gitu loh dalam organisasi. Terus gunanya kita dalam ikut organisasi itu apa gitu loh. Jadi untuk berorganisasi dan menimbulkan organisasi yang baik serta teman-temannya pun baik di dalam organisasi ini, maka membutuhkan sebuah interaksi yang baik. Dan juga kalau misalkan nih teman-teman bergabung dalam sebuah organisasi, tapi teman-teman mau mengadakan sebuah program kerja gitu, dan sebuah program kerja ini gak ada sama sekali teman-teman interaksikan terlebih dahulu. Teman-teman udahlah kerjain aja sendiri-sendiri, ini kerjaan kamu kerjain sendiri, ini kerjaan saya kerjain sendiri. Hal ini gak akan jalan dan ini akan menimbulkan miskomunikasi, atau yang biasanya orang-orang sebut itu miskom gitu. Hal ini tidak sejalan, yang dimana organisasi ini harusnya bisa berinteraksikan dengan baik, menginteraksikan semuanya dengan baik, berkomunikasikan semuanya dengan baik. Apalagi yang dinamanya organisasi, di dalamnya banyak sekali orang-orang yang memiliki wataknya berbeda, dan juga sifat-sifatnya pun berbeda, daerah-daerahnya pun berbeda, kebiasaan-kebiasaannya pun berbeda, yang dimana untuk menyatukan orang-orang ini pasti sangat susah. Ketika kita pakai interaksi pun itu akan terlihat susah, apalagi kalau misalnya kita tidak adanya interaksi atau tidak adanya komunikasi di dalam organisasi ini teman-teman. Nah maka dari itu
bentuklah interaksi yang baik dalam sebuah organisasi untuk membentuk organisasi yang baik pula, dan juga untuk membentuk orang-orang di dalam organisasi itu saling support dan juga dapat diandalkan dan dapat bekerja sama dengan baik. Nah, lalu pertanyaannya, sebenarnya bagaimana sih cara untuk membangun dan juga mempertahankan interaksi yang baik itu? Pastinya kalau udah membangun, kita harus mempertahankan interaksi yang baik itu, ya benar kan? Benar banget teman-teman. Dan di sini aku mau kasih tahu beberapa cara agar kita bisa menginteraksikan dengan baik di dalam sebuah organisasi. Bagaimana kita dalam organisasi ini bisa menimbulkan untuk interaksi yang baik dan juga bisa menjaga interaksi yang baik. Oke, yang pertama, nah, lakukan komunikasi secara langsung. Jadi alangkah lebih baiknya teman-teman ini melakukan komunikasi ini secara langsung. Jangan komunikasi lewat chat. Ya boleh sih lewat chat, itu kan bisa mengefisienkan waktu. Cuma takutnya jika teman-teman kayak ingin sesuatu yang penting, tapi teman-teman ini merasa teman-teman yang menjawab dari chat kalian itu ngerasa berbeda tangkapannya itu loh. Kadang ini membuat kesalahpahaman gitu. Ketika kita chat, padahal kita mah biasa aja, tapi kita chat tuh bener-bener cuek, tapi bagi kita mah biasa aja. Bagi yang si komunikan, apakah mereka menerimanya dengan baik? Mereka pasti berpikir bahwa ini orang kenapa sih kok chatnya cuek gini, apakah ada salah atau gimana. Hal ini yang menimbulkan sebuah miskomunikasi dalam organisasi, yang dimana hal ini bisa saja menimbulkan konflik gitu teman-teman. Maka alangkah lebih baik teman-teman ini dalam organisasi ini kalau mau menyampaikan sesuatu itu berbicaranya dengan langsung gitu. Jangan pakai chat gitu. Boleh sih pakai telepon. Cuma kalau telepon juga kan kita tidak bisa melihat mimik wajahnya gitu. Takutnya kita mah mimik wajah kita baik tapi kita suaranya gede, kan orang juga menerimanya juga pasti lagi marah-marah kan kayak gitu. Yang kedua ini, teman-teman ketika lagi di sebuah organisasi harus siap menjadi sebuah pendengar yang baik. Kenapa? Karena banyak sekali pendapat-pendapat yang akan ditimbulkan oleh beberapa anggota atau teman-teman kalian di dalam sebuah organisasi, dan itu harus bisa kalian menjadi pendengar yang baik. Karena hal ini untuk mencapai sebuah keputusan itu pastinya ada beberapa pendapat-pendapat yang disatukan sehingga pendapat yang menjadi suatu keputusan adalah pendapat yang memang itu dapat diterima oleh semua orang gitu. Dan untuk mendapat diterima oleh semua orang, maka kalian harus bisa menjadi suatu pendengar yang baik dari pendapat-pendapat teman kalian. Apalagi ketika kalian menjadi seorang pemimpin, kalian harus bisa menjadi seorang pendengar yang baik seperti itu. Nah, berikan umpan balik. Yang ketiga, berikan umpan balik. Loh, kenapa harus memberikan umpan balik? Ya ini agar teman-teman kalian yang memberikan pendapat itu bisa merasa dihargai gitu. Biar mereka itu merasa pendapatnya itu nggak dibiarkan begitu aja gitu. Sehingga walaupun yang kalian itu nggak setuju dengan teman-teman kalian ini, jangan didiemin. Harus memberikan kenapa gitu loh. Kenapa kamu nggak setuju, tapi harus baik-baik gitu ya. Nah, yang keempat ini kita harus menghargai sesama, menghargai pendapat sesama gitu kan. Karena pastinya setiap kita otaknya berbeda, pikirannya juga berbeda. Maka dari itu kita harus benar-benar menghargai dari beberapa pendapat teman-teman kita, sehingga kita ini bisa mencapai suatu keputusan dengan menerima lapang dada, walaupun bukan pendapat kita yang diambil tapi pendapat teman kita. Hal ini karena kita menghargai pendapat dari orang lain seperti itu. Nah, selanjutnya itu open minded. Ya, open minded, bener banget. Open minded ini penting buat teman-teman untuk bisa menerima semua keputusan dan untuk bisa memberikan kontribusi penuh pemikiran teman-teman apabila teman-teman memiliki sifat sikap open minded, agar teman-teman ini pikiran itu bisa terbuka bahwa ya nggak cuma pemikiran teman-teman aja yang
lebih baik, bahwa pemikiran teman-teman kalian pun bisa aja lebih baik daripada pemikiran kalian. Maka di sini kalian harus open minded ya. Nah, teman-teman, itu tadi cara membangun serta menjaga bagaimana interaksi itu bisa baik di organisasi kalian. Lalu Kak, kalau ada yang nanya, lalu Kak, kita ini sebagai pemimpin biasanya gimana sih caranya tuh? Ini tuh susah, kadang tuh susah, apalagi dalam organisasi kadang ada circle-circlean, itu bagaimana? Ya kalau misalkan dibilang circle-circlean tuh pasti udah biasa ya, apalagi untuk kampus atau yang emang udah besar dewasa gitu. Kalau mungkin kalau yang kecil-kecil tuh kadang masih gampang gitu ya. Kalau misalkan yang udah dewasa itu terkadang udah mulai gengsi atau udah kayak ya udah mau sama teman-temannya aja lah, nggak mau sama yang lain gitu. Hal ini harus bisa disadarkan untuk anggota-anggota kalian. Nah, para pemimpin ini menjadi tugas kalian, bahwa hal ini tuh bisa kalian atur dalam misalkan proses upgrading, yang dimana hal ini membuat sebuah pertemuan atau acara yang sini kalian semua seru-seruan, bermain games, dan juga pokoknya di dalam satu acara ini tuh hanya pesertanya itu hanya anggota organisasi kalian, yang dimana di dalamnya nanti kalian akan seru-seruan, akan saling mengenal. Nah, itulah yang nantinya akan memberikan bahwa pandangan baru dari setiap orang, bahwa oh orang ini ternyata baik, yang dimana sebelumnya mungkin gak deket jadi lebih dekat seperti itu, sehingga nanti kerjasama di dalam satu organisasi itu menjadi lebih baik, teman-teman. Nah, itu dia tadi penjelasan dari saya, Fahri Arifasya, mengenai interaksi dan organisasi. Intinya dalam interaksi dan organisasi harus saling menghargai, harus saling menerima pendapat, jangan sampai egois karena pendapat kalian belum tentu lebih baik daripada pendapat yang lain, sehingga keputusan apapun akan dapat diterima oleh lapang dada, karena itu adalah keputusan semuanya, bukan keputusan diri kita sendiri. Maka dari itu, untuk berorganisasi, maka kalian harus menjaga interaksi yang baik serta komunikasi yang baik. Itu aja mungkin dari saya, Fahri Arifasya. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.